adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hasna. Kita akan mempelajari materi tentang rangkaian listrik. Ini udah masuk ke materi tema 3 ya. Nah, sebelum masuk ke rangkaian listrik, kita harus tahu dulu besaran listrik. Yang pertama ada besaran dari tegangan listrik, yaitu volt. Yang kedua ada besaran listrik dari hambatan, itu ohm. Kemudian besaran dari arus listrik, yaitu ampere. Dan besaran dari daya listrik, yaitu watt. Rangkaian listrik itu apa sih? Rangkaian listrik berarti rangkaian, yaitu susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Jadi susunan dari alat-alat. Jadi alat-alat yang apabila dihubungkan dengan sumber listrik itu dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen listrik ada apa aja? Yang pertama ada saklar. Pasti kalian udah nggak asing lagi deh sama komponen listrik ini. Ada saklar. Iya, berarti saklar ini. Ini saklar. Fungsinya untuk apa? Untuk memutus dan menyambung arus listrik. Jadi kalau saklarnya diputus ya berarti listriknya tidak hidup. Tapi kalau saklarnya disambung berarti akan mengalirkan arus listrik. Kemudian yang kedua ada kabel. Ini kabel ya, ini kabel. Fungsinya untuk apa? Dia sebagai media penyalur arus listrik. Kemudian ada yang ketiga lampu. Ini lampu, di rumah kalian pasti udah banyak lampu juga ya. Fungsinya untuk apa? Nah, dia itu benda yang dialiri listrik. Jadi ketika dia dialiri listrik, maka lampu itu akan menyala. Sedangkan kalau tidak ada arus listrik, kalau tidak dialiri listrik, maka lampu itu akan padam atau akan mati. Kemudian ada baterai. Ini baterai. Nah, baterai ini dia sebagai sumber energi listrik yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kalian lakukan, untuk melakukan percobaan gitu. Nah, untuk rangkaian listrik ini ada 3. Yang pertama ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Atau kalau kalian bingung, kalau aku taunya rangkaian kombinasi K, itu sama aja dengan rangkaian campuran. Yang pertama ada rangkaian listrik seri. Kalau rangkaian listrik seri itu rangkaian listrik yang disusun dengan cara bersambung, jadi dia nyambung, tidak terputus atau sejajar tanpa cabang. Jadi dia nggak ada cabangnya. Contohnya ini. Jadi antara kabel dari ujung baterai dia nyambung terus ke kedua kutub baterai. Tidak ada cabang. Dan lampunya itu dipasangnya sejajar. Gitu, yang ini juga sama. Itu namanya rangkaian seri. Nah, kelebihannya gimana kalau rangkaian seri? Kalau rangkaian seri kan tidak banyak cabang, jadi dia membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit daripada paralel. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya apa? Dia hambatannya tuh lebih besar. Maksudnya hambatannya lebih besar gimana? Jadi apabila terjadi terputus rangkaian listriknya, atau jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian, maka kan kabelnya akan terputus. Nah, ketika rangkaian listrik terputus atau kabel listrik terputus, maka listriknya akan padam keseluruhannya. Itu makanya di sini dibilang hambatannya dia lebih besar dan lampu menyala lebih redup. Ini kalau rangkaian seri. Contohnya kalau rangkaian seri ini pada lampu tumbler atau lampu yang disusun seperti ini, atau pada lampu
pohon Natal, dan pada senter. Yang kedua ada rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu rangkaian yang disusun dengan cara bertingkat atau bersusun. Jadi disusunnya tuh bertingkat. Atau dia ada cabangnya gitu kan, dari jadi disusun ke sini. Nah, di sini nanti ada cabangnya, ada yang ke sini sama ada yang ke atas. Itu yang dimaksud dengan bercabang, tapi tetap tersambung dengan kedua kutub baterai. Gitu. Nah, untuk kelebihannya apa? Kalau pada rangkaian paralel, jadi kalau misalnya salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya, sehingga listrik tetap menyala. Jadi kalau misalnya di bagian yang sini nih, udah kakak ganti warna dulu. Kalau misalnya di bagian sini dia mengalami gangguan atau terputus, maka tidak akan mempengaruhi untuk rangkaian listrik yang mengalir di lampu yang kedua ini. Dia akan tetap nyala. Gitu. Ini kelebihannya dari rangkaian listrik paralel. Kemudian lampu menyala lebih terang. Untuk kekurangannya biayanya lebih besar karena kebutuhannya kabelnya itu lebih banyak dan kabel yang dibutuhkan juga lebih banyak. Itu ini untuk rangkaian paralel. Contohnya pada lampu lalu lintas dan lampu yang ada di rumah-rumah kalian itu tersusun dari rangkaian paralel. Jadi kalau kalian perhatikan, kok bisa ya di rumah lampu ruang tamu dimatiin tapi lampu kamar masih bisa hidup. Nah, itu karena apabila salah satunya diputus, lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, itu contoh dari penerapan rangkaian paralel. Yang terakhir ada rangkaian campuran. Jadi kalau rangkaian campuran berarti terdiri dari rangkaian seri dan paralel, gabungan gitu. Atau kalian kan bilangnya juga rangkaian kombinasi. Jadi tersusun dari rangkaian seri dan paralel. Contohnya nih gambar, perhatikan. Jadi dari gambar ini terdapat dua rangkaian. Rangkaian seri. Nih. Ini seri kan? Ini ke sini rangkaian seri nih. Ini seri. Kemudian yang ini juga antara L4 dan L5 itu rangkaian seri. Yang ini L1, L2, L3 rangkaian seri. Itu kemudian rangkaian paralel yang mana? Rangkaian paralel berarti antara L4, L5, antara rangkaian L4, L5 dan L1, L2, L3. Jadi dia bercabang. Yang satu dia arahnya ke sini. Ini cabang ke lampu L4, L5. Yang satunya dia cabangnya ke lampu L1, L2, L3. Nah, ini yang dimaksud dengan rangkaian campuran. Jadi terdapat rangkaian seri dan paralel. Oke, sekian pemaparan dari kakak. Jangan lupa sering dibaca lagi, didengar lagi, sering berlatih, banyak berlatih supaya lebih ingat dan lebih paham. Sampai bertemu di materi selanjutnya.